Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waduh, kok lempeng-lempeng banget ini. Ayo kita ulangi sekali lagi ya, yang semangat dong. Iya, ini kayaknya masih belum pada sarapan ini. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Pembina, dan teman-teman semua atas kehadirannya. Sebagai wujud komitmen SMK Wijaya Putra, Surabaya untuk terus mendukung siswa-siswinya dalam berorganisasi, maka pada pagi hari ini kita akan menyelenggarakan debat kandidat calon ketua OSIS SMK Wijaya Putra, Surabaya. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul untuk menghadiri acara debat kandidat calon ketua OSIS SMK Wijaya Putra Surabaya masa bakti 2023-2024. Mohon izin untuk kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prima Dinata dari kelas 11 Akuntansi 2. Dan perkenalkan, nama saya Andini Safira Nasya dari kelas 12 Akuntansi. Kami di sini akan mendampingi kalian sebagai MC atau pembawa acara pada pagi hari ini. Acara ini menjadi sangat istimewa dan dapat terlaksana karena kehadiran teman-teman serta Bapak Ibu Guru semua. Baiklah, sekarang saatnya kita memasuki topik pembukaan yang susunannya sebagai berikut. 1. Sambutan pembukaan oleh pembawa acara. Kedua, pidato singkat oleh kepala sekolah atau guru pembimbing OSIS. Kami persilahkan kepada Bapak Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping Fasilitator Proyek P5 untuk anak kelas 10 dan kelas 11 serta yang kami banggakan anak-anakku semua kelas 10, kelas 11. Kalian merupakan generasi emas. 10 tahun lagi kalian yang akan memimpin. Mohon perhatian yang di belakang. Sekali lagi mohon perhatian yang di belakang, kita ngomongnya gantian. Kalau masih ngomong sendiri silahkan bisa keluar, nggak ikut nggak apa-apa. Daripada mengganggu, daripada ketertiban. Anak-anakku generasi emas yang kami banggakan, 15-10 tahun lagi kalian akan menjadi pemimpin. Kami harapkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa Pancasila, yang mau menghargai, mau menghormati, dan mau mengamalkan nilai-nilai daripada Pancasila. Anak-anakku yang kami banggakan, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan Proyek P5 yaitu demokrasi. Kita mempraktekkan bagaimana pelaksanaan demokrasi yang ada di negara kita. Karena sebentar lagi 2024 negara kita punya gawe yaitu pemilihan anggota DPR maupun pemilihan presiden. Sebagai generasi muda kalian harus tahu, harus paham bagaimana sih pelaksanaan daripada demokrasi itu. Maka kalian di sekolah di SMK Wijaya Putra ini kalian harus paham dan harus mengerti. Bagaimana mungkin dari Bapak Ibu fasilitator kalian dibentuk KPPS, kelompok penyelenggara pemilihan suara. Tugasnya apa?
Karena apa? Saya yakin ya 5 atau 10 tahun lagi kalian nanti akan berperan seperti itu di kampung atau di masyarakat kalian. Sehingga kalian tahu tupoksi daripada tugas kalian itu apa kalau sebagai KPPS. Nah, maka di sini kita belajar bersama-sama, aplikasinya tidak lain yaitu pemilihan ketua OSIS sebagai organisasi intra yang ada di sekolah kita ini. Kami berpesan kepada anak-anakku semua, silakan nanti gunakan hak pilih kalian sebagai perwakilan kalian OSIS. Silakan dari kandidat ada 3 di sini, nanti menyampaikan visi dan misi, silakan dinilai, silakan diresapi kira-kira yang bisa membawa daripada nama sekolah itu yang baik yang mana. Silakan dipilih sesuai hati pikiran kalian masing-masing. Mari kita belajar demokrasi, ya, belajar menggunakan hak pilih, karena apa? Sekali lagi kita hidup di masyarakat nanti akan melakukan seperti itu. Dan harapan kami, kalau kalian nanti sudah terjun di masyarakat, ditunjuk untuk menjadi anggota KPPS, ketua KPPS, oh saya sudah tahu seperti itu. Harapannya seperti itu. Gitu ya? Siap untuk melaksanakan proses pemilihan nanti? Hari Jumat ya proses pemilihannya. Sekarang debat kandidat, ini kita belajar demokrasi, mudah-mudahan dari sekian jumlah 400 atau hampir 500 siswa ini nanti ada yang menjadi pemimpin-pemimpin yang didambakan. Muncul pemimpin-pemimpin yang bisa membawa nama baik daripada nama lembaga SMK Wijaya Putra. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, kami mewakili dari Bapak Kepala Sekolah karena ada kegiatan di luar ya. Titip salam buat kalian, ikuti dengan baik proses debat ini. Kita ambil hikmahnya, kita belajar karena kita belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Kita di luar seperti ini juga belajar. Kalian masuk organisasi OSIS, masuk di MKTP seperti ini juga belajar. Jadi belajar tidak hanya di dalam ruangan, tapi di luar ruangan itu juga merupakan proses belajar. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang udah kenal sama calon-calon ketua OSISnya belum? Oke, sekarang saatnya kita memasuki topik pengenalan calon ketua OSIS yang susunannya sebagai berikut. Setiap calon diberikan waktu maksimal 10 menit untuk memperkenalkan diri, latar belakang, dan visi misi mereka. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk calon nomor 1. Teman-teman, saya minta perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Saya calon ketua OSIS kandidat nomor 1. Izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Nadia Nurfadilah dari kelas 11 akuntansi 2. Oke, untuk latar belakang saya menjadi ketua OSIS di SMK Wijaya Putra periode 2023-2024, yaitu untuk mengembangkan potensi yang saya miliki dalam memimpin sebuah organisasi dan juga mengembangkan lagi rasa percaya diri dan juga public speaking yang saya miliki. Dengan potensi-potensi yang saya kembangkan ini, saya harap organisasi di SMK Wijaya Putra ini dapat menjadi lebih baik dan juga bisa mewadahi kalian semua ke arah yang lebih baik juga. Oke. Visi saya sebagai calon ketua OSIS SMK Wijaya Putra yaitu menjadikan OSIS SMK Wijaya Putra sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas, integritas, dan tanggung jawab siswa-siswi dan seluruh pengurus OSIS SMK Wijaya Putra. Untuk mendukung visi saya memiliki beberapa misi.
Yang pertama yaitu mengutamakan nilai ketuhanan yang Maha Esa, meningkatkan kinerja OSIS yang sebelumnya, mewujudkan program kerja yang dapat meningkatkan kreativitas nilai sosial siswa-siswi SMK Wijaya Putra, dan juga menjalin hubungan harmonis antara seluruh warga sekolah SMK Wijaya Putra. Dan yang terakhir adalah mendukung semua kegiatan-kegiatan yang bernilai positif bagi siswa-siswi SMK Wijaya Putra. Cukup sekian dari penyampaian dari saya, terima kasih. Untuk calon nomor 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin menyampaikan visi misi saya terlebih dahulu dan proker. Habis itu saya ingin menyampaikan nama saya sendiri. Jadi di visi saya memiliki visi untuk membuat semua orang yang ada di sini, semua siswa yang memiliki bakat dan juga potensi terpendam untuk menjadi orang-orang yang paling berpengaruh dalam organisasi masyarakat dan juga organisasi sekolah. Saya juga memiliki misi untuk mewujudkan visi saya tersebut. Saya ingin terjun sendiri ke lapangan untuk memantau semuanya, adik-adik kelas, kakak-kakak kelas, dan juga teman-teman saya sepantaran. Saya ingin membuat kalian semua percaya diri dalam menyampaikan saran dan tidak takut dalam menyampaikan saran, agar semua potensi kalian dan bakat-bakat kalian meskipun tidak sesuai dengan jurusan bisa tersampaikan dan mungkin bakat kalian bisa menjadi senjata agar kalian bisa berperang di dunia kerja nanti. Dan proyek kerja saya untuk mendukung visi dan misi saya ini, saya ingin mengadakan meeting bulanan di mana semua siswa mulai dari kelas 10 sampai ke kelas 12 akan mendapatkan jatah mereka masing-masing untuk mendapatkan perwakilan siswa sendiri. Jadi di kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 ini akan ada perwakilan kelas, tidak wajib ketua kelas atau wakil ketua kelas, semuanya bisa bergabung. Maksimal anggota itu 2 orang, jadi di sana nanti semuanya bakalan berkumpul di lab MTK menjadi satu. Tidak ada yang namanya kakak kelas, tidak ada yang namanya adik kelas. Semuanya bersatu di SMK Wijaya Putra, di mana kalian nanti bisa menyampaikan pendapat kalian, saran kalian, kritik kalian tentang organisasi sekolah atau tentang guru-guru. Di mana nanti kami akan menerima semua saran kalian, di mana mungkin kalian ingin menyampaikan kalau kalian ingin mendapatkan saran dan kalian ingin mendapatkan organisasi sekolah yang baru, yang lebih baru dan juga kalian ingin menambahkan ekstrakurikuler sendiri. Nanti di sana kalian bisa sampaikan semuanya dan kami akan menerima dan sebisa kami dengan tanggung jawab kami akan menyampaikan itu kepada guru agar semua ekstra dan juga mungkin organisasi sekolah yang kalian sarankan bisa terwujud adanya. Dan itulah visi misi dan juga proker saya. Latar belakang saya menjadi ketua adalah dari pengalaman saya tahun lalu, saya ingin memaksimalkan kinerja saya. Mulai dari kinerja OSIS dan juga kinerja saya pribadi. Dan saya juga ingin mendukung semua potensi-potensi yang dimiliki para siswa. Karena itu saya ingin menjadi ketua OSIS ini sebagai cara agar saya bisa lebih dekat kepada kalian semuanya. Sekian dari saya, Jonathan Gita dari nomor urut 2, tak perlu kata-kata yang penting bukti nyata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reksi Renal Kiaryanto dari 11 TKR 2. Di sini saya akan menyampaikan bahwa visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Wijaya Putra menjadi lembaga yang berkualitas, bermutu, serta dapat menampung aspirasi bagi seluruh siswa. Misi saya yakni memastikan implementasi peraturan yang lebih efektif dan teratur, menjalankan OSIS dengan kinerja yang tinggi, serta mendorong siswa untuk berinovasi dan berkreasi dalam pengembangan solusi teknologi yang relevan bagi tantangan masa kini dan masa mendatang. Serta tujuan saya bukanlah untuk menjadi ketua OSIS, tapi sebagai jembatan untuk kalian berinteraksi kepada pihak-pihak sekolah agar aspirasi kalian dapat tersampaikan kepada pihak sekolah. Baik, cukup segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari sini udah kelihatan belum kira-kira mana yang akan kalian pilih? Oke. Ya udah, sekarang kita masuk ke acara inti kita, yaitu debat isu-isu sekolah. Nah, yang susunannya sebagai berikut. 1. Moderator debat memperkenalkan topik-topik debat yang akan dijadikan fokus, yang meliputi kegiatan di sekolah, tanggung jawab, ketertiban, tata tertib sekolah, ekstrakurikuler, atribut sekolah, bolos, sikap, merokok di sekolah, dan merusak fasilitas sekolah dan lingkungan sekolah. Setiap calon diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan mereka tentang setiap topik yang akan disajikan. Waktu pembicaraan untuk setiap calon adalah 2 menit. Pertanyaan dari audiens bisa diajukan kepada calon setelah setiap pembicaraan. Nah, kita mulai dulu dari nomor urut 1. Silahkan untuk memilih Kertas kertas yang udah undian digulung di ini. atas ini. Tata tertib di sekolah. Oke. Jadi nomor urut 1 dapat tata tertib sekolah. Tata tertib adalah salah satu esensi penting yang ada dalam lingkungan sekitar. Tata tertib merupakan aturan yang tertulis dalam sekolah. Tidak semua orang atau warga sekolah setuju dan melaksanakan tata tertib di sekolah. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat Anda lakukan sebagai calon ketua OSIS untuk meningkatkan kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan mengenai tata tertib di Sekolah SMK Wijaya Putra. Mungkin yang akan saya lakukan sebagai calon ketua OSIS atau jika nantinya menjadi ketua OSIS di SMK Wijaya Putra, saya akan memanfaatkan teknologi yang ada dengan memberikan himbauan kepada seluruh SMK Wijaya Putra, siswa-siswi SMK Wijaya Putra untuk menggunakan atribut yang lengkap, mengendarai sepeda motor dengan keadaan yang lengkap, menggunakan spion, helm, dan juga tidak menggunakan knalpot blong. Oke, dan karena mungkin pengaruh OSIS ini juga tidak memiliki hak terlalu tinggi untuk mengatur kalian, saya akan lebih menjembatani antara siswa-siswi dan juga mungkin BK, karena dengan disampaikan oleh BK mungkin lebih masuk kalian, karena jika antara teman itu menurut kalian sungkan atau terlalu bahasanya itu kayak terlalu sok, anak OSIS kok ngatur-ngatur, pandangan anak siswa-siswi sekarang kan seperti itu. Jadi untuk mengantisipasinya, saya jika menjadi ketua OSIS saya akan menjembatani siswa-siswi dan juga BK. Terima kasih. Oke. Apakah dari para audiens ada yang ingin ditanyakan seputar jawaban yang telah dijawab oleh calon nomor urut 1? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Oke, lalu kita beri satu lagi topik yang akan Ya, diambil. silakan diambil untuk calon nomor urut 1. Oke, jadi nomor urut 1 mendapat topik sikap. Nah, banyak siswa-siswi yang protes tentang acara atau kegiatan yang ada di sekolah. Yang dimana acara ini tidak sesuai atau kayak tidak sesuai oleh rencana yang mereka harapkan. Dan jika sudah dijelaskan pun mereka pasti tetap tidak bisa terima. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Anda sebagai ketua OSIS mengatasi hal tersebut? Mohon maaf, boleh penjelasannya diulangi lagi? Oke, baik. Saya ulangi. Banyak siswa-siswi yang protes tentang acara atau kegiatan yang ada di sekolah, yang dimana acara itu tidak sesuai rencana yang mereka harapkan. Dan jika sudah dijelaskan pun mereka pasti tetap tidak bisa terima.
Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan sikap dari siswa-siswi SMK Wijaya Putra. Oke, ini topik yang sangat menarik karena banyak sekali kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Namun siswa-siswi mungkin kurangnya semangat. Banyak sekali alasan, mungkin karena panas dan juga mungkin karena menyita waktu dari pulang kegiatan sekolah. Sebagai ketua OSIS saya ingin menyampaikan, calon ketua OSIS saya ingin menyampaikan seluruh kegiatan yang diadakan oleh sekolah maupun organisasi sekolah itu untuk kebaikan kalian itu sendiri. Jadi yang dibawakan oleh sekolah itu feedbacknya akan kembali ke kalian itu sendiri. Maka dari itu pentingnya peran kalian untuk meramaikan setiap kegiatan. Oke, terima kasih. Oke, ada yang perlu ditanyakan dari audiens untuk calon nomor urut 1? Baik, jika tidak ada, terima kasih Kak Nadia, boleh kembali. Selanjutnya, calon nomor 2, silahkan. Oke, jadi calon nomor urut 2 mendapat topik lingkungan sekolah. Nah, ini deskripsi masalahnya adalah toilet yang bau dan tidak dipisah antara perempuan dan laki-laki. Pertanyaannya adalah tentang toilet sekolah yang bau dan pemisahannya hanya menggunakan stiker yang terkadang siswa tidak melihat dan tidak mempedulikannya saat toilet sedang penuh. Bagaimana cara Anda untuk menanggapi hal tersebut? Oke, saya terima kasih atas pertanyaannya. Karena ini juga sering terjadi, saya izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Prima tadi, kenapa toilet siswa tidak dipisah saja? Karena toilet siswa kadang bau, juga kadang ada yang wangi juga ya. Jadi di sini karena pertanyaannya, kenapa toilet siswa tidak dipisah? Karena di sini toilet itu adalah hak dari semua siswa. Jadi tidak boleh dipisah-pisah. Karena itu, kalau misalkan toilet siswa itu dipisah antara laki dan juga perempuan, pasti nanti bakalan ada yang banyak komentar. Kak, kok toilet siswa yang laki, kenapa kok malah kotor, yang siswa perempuan malah bagus, lebih bagus lagi malahan. Nah, untuk menghindari perdebatan seperti itu, saya rasa toilet siswa antara perempuan dan juga toilet laki-laki tidak perlu dipisah. Karena itu kalau misalkan ada yang bau atau mungkin ada hal-hal yang menjijikan di toilet sekolah, mungkin bisa diatasi sendiri. Karena kalian kan juga sudah besar, jadi saya minta tolong kesadarannya sendiri untuk menjaga toilet sekolah karena ini hak kita masing-masing. Baik, mungkin dari audiens ada yang ingin menanyakan terkait topik lingkungan sekolah ini? Jadi ini kan tentang lingkungan sekolah ya Kak ya. Jadi Mohon untuk siswa-siswa agar tenang. Dimohon untuk siswa-siswa agar tenang karena ada yang ingin bertanya. bagaimana jika di sekolah ada yang merokok? Banyak sekali murid-murid yang sering merokok di kamar mandi, di tempat parkiran. Dan bagaimana solusi untuk mengurangi bau rokok dan rokok itu? Terima kasih. Saya ulangi, dimohon untuk siswa-siswa agar tenang karena calon nomor urut 2 ingin menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Atas nama siapa tadi? Atas nama Muhammad Afan. Atas nama Muhammad Arfan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang bagus di mana kalian juga pasti nggak akan heran tentang bau-bau rokok dan juga adanya siswa yang merokok di toilet sekolah. Saya minta tolong diam sebentar. Jadi di sini karena mungkin ada adik kelas kita baru masuk, jadi saya minta tolong kepada semua kakak-kakak kelas. Saya tidak menunjuk jurusan, saya juga tidak menunjuk orang. Kepada semua kakak-kakak kelas yang kelas 11 dan juga ada adik kelas, mohon kalau ada bau rokok yang ada di sekolah, saya tidak bisa
saya tidak bisa mengatasinya sendiri, karena itu saya minta tolong. Kalau ada bau rokok yang ada di toilet sekolah, kalian buka pintunya, biarkan baunya keluar. Dan untuk orang-orang yang masih belum ketahuan merokok, saya minta tolong berhenti merokok di sekolah atau di parkiran. Karena baunya yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat sekolah. Dan juga kalau kalian merokok di parkiran sekolah, itu akan sangat berbahaya. Karena asap rokok mungkin terjadi percikan api dan mungkin akan merugikan motor-motor yang ada di sana. Jadi minta tolong, kalau misalkan kalian diizinkan merokok sama orang tua kalian, saya perbolehkan, tapi jangan merokok yang ada di sekolah. Silakan merokok di luar, jangan merokok di sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin dari audiens lain ingin menanyakan terkait masih topik ini. Oke, selamat siang. Siang. Saya Davindra dari 11 DKV 1 ingin bertanya. Tadi kan ada kata-kata untuk tidak memisah antara toilet pria dan wanita. Iya. Benar. Semua orang kan butuh privasi ya, apalagi ada jam olahraga itu kita butuh ganti baju. Nah, jika ada hal yang tidak diinginkan di sana, apakah tindakan Anda selanjutnya? Saya izin menjawab dari pertanyaan Davindra kelas 11 DKV 1. Ini pertanyaan yang bagus dan ya sering banget terjadi, tapi sudah berulang kali diantisipasi. Jadi untuk jawaban saya, yang pertama, kenapa toilet siswa tidak dipisah? Karena nanti bakalan ada kejadian seperti yang Davindra tadi katakan. Sebenarnya soal masalah privasi, kan kamar mandi itu tertutup, jadi privasi siswa itu udah tertutup. Jadi nggak akan ada yang tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Kan di sana juga ada kunci juga. Nah, karena tadi pertanyaannya juga ada banyak siswa yang ganti di kamar mandi. Dan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Saya antisipasi ini, kalau misalkan kejadian itu terjadi, saya minta tolong kesadarannya masing-masing. Kalau misalkan ada yang sengaja mendobrak pintu kamar mandi, kalian bisa laporkan. Atau mungkin kalian sedang ganti baju olahraga di dalam kamar mandi dan tiba-tiba ada yang tidak sengaja masuk. Minta tolong pengertiannya, mungkin itu ketidaksengajaan atau mungkin itu memang kalau memang disengaja bisa laporkan saja, itu nggak apa-apa. Sekian, mungkin agak kurang puas tentang jawaban saya. Saya ingin menambahkan ya. Silakan. Boleh? Boleh. Ada beberapa kamar mandi yang memang pintunya itu bolong. Ya. Nah, ada kan? Dan di atas itu juga terdapat ventilasi. Ya. Di situ kamera bisa masuk. Apa tindakan Anda untuk mencegah hal tersebut? Kan biasanya ada sih yang iseng-iseng ya. Dimohon untuk siswa lain agar tenang. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini Davindra bilang kalau misalkan pintu kamar mandi ada yang kuncinya nggak bisa. Dan ada juga lubang ventilasi yang kadang disalahgunakan untuk merekam video, untuk menjahili temannya. Begitu. Saya minta perhatiannya, terutama untuk para guru dan mungkin Pak Ali, bisa disampaikan nanti di Pak Sugeng. Karena ini udah jadi keluhan siswa, saya juga ingin mengeluhkan sedikit masalah. Karena tadi sudah dibilang kalau pintu kamar mandi ada yang nggak bisa. Saya minta tolong perhatiannya pada Bapak Ibu Guru, tolong pintu kamar mandi dibenarkan Pak, Bu. Karena kami juga memiliki privasi. Dan juga untuk lubang ventilasi udara yang ada di kamar mandi, kalau perlu lubang ventilasi udara akan saya tutup pakai kardus. Tapi juga akan saya bolongi sedikit di sudut-sudut yang mungkin tidak diketahui agar udara masih bisa masuk. Sekian. Ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Jo, satu lagi. Silakan dipilih satu lagi topik terkait permasalahan. Oke, jadi calon nomor urut kedua dapat topik sikap. Banyak siswa-siswi yang protes tentang acara atau kegiatan yang ada di sekolah, yang dimana acara itu tidak sesuai rencana yang mereka harapkan. Dan jika sudah dijelaskan pun, mereka pasti tetap tidak bisa terima. Pertanyaannya,
Bagaimana cara Anda sebagai calon ketua OSIS untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Safira dan juga Mas Prima. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana cara saya menyikapi peraturan-peraturan sekolah yang tidak dipatuhi oleh para siswa? Jadi sebelumnya saya izin menjawab, peraturan sekolah itu pasti ada banyak dan juga ada yang dipatuhi dengan sukarela dan ada juga dipatuhi dengan tekanan, ada juga yang nggak bisa dipatuhi. Jadi kalau menurut saya mungkin akan mengumpulkan semua pelanggaran siswa yang mungkin paling banyak dan mungkin mayoritas dilanggar. Seperti mungkin keterlambatan siswa. Di sini banyak orang-orang yang masih terlambat di jam sekolah. Karena itu mungkin saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah masuknya itu kesiangan atau Mohon maaf Kak Jonathan, saya potong dulu. Iya, monggo. Pertanyaannya, banyak siswi yang protes tentang acara atau kegiatan yang ada di sekolah. Yang dimana acara itu tidak sesuai rencana yang mereka harapkan. Dan jika mereka sudah dijelaskan, mereka pasti tetap tidak bisa terima. Bagaimana cara Anda sebagai ketua OSIS mengatasi hal ini? Oke, mohon maaf atas pertanyaan saya, tadi saya kurang memperhatikan. Jadi di sini ada event-event atau acara-acara yang peraturannya mungkin kalian tidak inginkan di peraturannya. Jadi di semua event dan juga semua acara itu pasti memiliki peraturan dan peraturan ini tidak dari OSIS kami sendiri, tapi juga kami bersosialisasi kepada guru-guru dan kami juga memikirkan tentang kepentingan para siswa yang lainnya. Mungkin peraturan-peraturan di event-event atau acara-acara mungkin kalian ada yang tidak setuju. Tapi kami yakinkan sekali lagi bahwa peraturan semuanya itu untuk kalian sendiri dan juga untuk kebaikan kalian. Kalau misalkan kalian masih belum mau mematuhi peraturan-peraturan yang ada di event dan juga acara-acara tersebut, kalian bisa langsung saja mengusulkan kepada panitia tentang peraturan-peraturan yang ada. Mungkin ada peraturan yang ada di acara yang mungkin kalian tidak setujui karena mungkin melanggar privasi atau mungkin tidak mengenakan bagi kalian, itu kalian bisa ajukan saja kepada panitia dan kami juga akan berusaha untuk mengubahnya dan mengondisikan kalian semua. Tergantung tentang keseriusan kalian dalam mentaati peraturan yang ada di event-event dan juga acara-acara sekolah. Sekian. Oke, terima kasih Kak Jonathan. Apakah ada pertanyaan dari jawaban tadi? Marsi duduk di sini. Perkenalkan, nama saya Mautia Prasetya Ahmad dari kelas 11 DKV 2. Saya mau nanya, bagaimana kalau Anda sendiri terlambat sedangkan bagaimana kalau Anda sering terlambat sedangkan Anda sebagai calon ketua OSIS juga sering terlambat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Mutia dari kelas 11 DKV 2. Ini pertanyaannya jujur, saya juga nggak sempurna, saya juga sering terlambat di kelas saya. Kalau nggak percaya tanya Pak Angga pada kelas saya. Jadi di sini cara saya untuk mengatasi semuanya. Setelah saya menjadi ketua OSIS, mungkin saya akan mengurangi keterlambatan saya dengan cara berangkat pagi. Dan kalau misalkan saya tetap terlambat, Bapak Ibu dan juga mungkin para siswa yang lainnya, teman-teman yang lainnya bisa memberikan hukuman kepada saya sesuai dengan pelanggaran yang saya lakukan. Mungkin keterlambatan atau mungkin ada pelanggaran yang saya langgar, itu kalian bisa ajukan sendiri. Kalian pengen hukumannya seperti apa? Di kelas saya juga udah diberi sanksi bahwa hukuman fisik dan saya juga melakukannya. Jadi kalau misalkan keterlambatan saya benar-benar lama dan kalau misalkan keterlambatan saya yang lama ini tiba-tiba saya diberi sanksi oleh para siswa sebagai panggilan orang tua atau mungkin saya langsung disuruh pulang. Dengan senang hati saya lakukan. Saya akan mematuhi peraturan sekolah yang disetujui oleh para siswa sekalian. Terima kasih. Baik, mungkin ada dari tambahan audiens lain yang ingin bertanya? Silakan. Oke, perkenalkan saya Marsiano dari kelas 11 TKJ. Oke, di sini saya mau bertanya, tadi kan topik yang dibahas melulu tentang kesalahan siswa-siswa yang di luar dari organisasi. Sedangkan saya sangat mau bertanya tentang salah satu siswa yang ada di anggotamu. Jadi pertanyaannya adalah, saat ada salah satu anggotamu yang jarang aktif saat organisasi dalam rapat maupun event, tetapi dia banyak komentar padahal tidak ikut rapat. Nah, bagaimana nih cara kakak ketuanya menyikapi hal tersebut? Terima kasih.
Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Kak Marsi dari kelas 11 TKJ ya. Makasih banyak atas pertanyaannya. Jadi di sini yang dimaksud organisasi OSIS gitu. Tes, organisasi OSIS. Jadi di organisasi OSIS ini, kalau misalkan di dalam lingkup organisasi OSIS ada yang tidak berkontribusi tapi banyak yang komentar, itu saya akan memberi sanksi terhadap dia. Mulai dari mungkin akan menghandle dan juga mengurus beberapa event tapi dibantu dengan dampingan saya dan juga dampingan teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan orang ini benar-benar tidak mau berkontribusi apapun dan juga banyak sekali berkomentar, langkah yang saya ambil mungkin agak sedikit keras, tapi saya akan keluarkan dari organisasi tersebut. Sekian. Untuk Saudara Marsi, apakah jawabannya memuaskan? Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 2. Silakan duduk kembali dan mari kita sambut untuk calon nomor urut 3 mengambil permasalahan yang ada di sekolah. Oke, jadi calon nomor urut 3 mendapat topik apa? Ketertiban. Siswa yang seringkali membuat kegaduhan sehingga merusak nama dari sebuah organisasi, contohnya OSIS. Pertanyaannya, Apa yang akan kamu lakukan jika ada anggota yang kelakuannya justru merusak nama baik dari organisasi siswa atau OSIS? Baik, saya akan jawab. Jadi di OSIS kita diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi kita harus bisa menonjolkan jiwa kepemimpinan kita agar semua orang bisa percaya kepada kita, lalu mereka akan berkontribusi dalam organisasi OSIS. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang ingin didatangkan terkait topik ketertiban ini? Baiklah, saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Ya, silakan. Bagaimana tindakan sampean untuk tidak menghormati orang lain? Ada banyak sekali anak yang tidak sopan atau tidak menghormati guru, dan bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Dan kedua adalah bagaimana tindakan Anda terhadap pelaku bullying? Beberapa anak sering terlihat seperti melakukan kekerasan bullying kepada para siswa atau korban. Bagaimana cara Anda menanggulangi atau menyikapi sikap tersebut? Baik, terima kasih. Jadi cara saya menyikapi hal tersebut dengan mendatangkan korban dan pelaku untuk dipertemukan dan melakukan diskusi. Apa yang menyebabkan sang pelaku ini membuli korban? Jika hal tersebut karena keisengan saja, maka kita akan memberikan sanksi yang cukup ringan. Tapi jika dengan luka atau gimana, kita akan memberikan sanksi yang berat. Terus pertanyaan yang kedua, pertama tadi apa? Pertanyaan pertama adalah bagaimana menghormati dan menghargai guru. Baik, saya jawab. Setiap siswa pasti memiliki kewajiban untuk menghormati guru, karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Seperti itu. apakah puas dengan jawabannya? Insya Allah puas. Oke, dilanjut ke topik yang kedua. Oke, jadi nomor urut ketiga mendapat topik tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi tentunya terdapat kegagalan dalam menjalankan proses program kerja, dan tentu saja dengan kegagalan program kerja tersebut banyak anggota yang memilih untuk mengundurkan diri. Pertanyaannya, Jika kamu gagal dalam menjalankan sebuah organisasi dengan indikator tidak ada program kerja yang berjalan dan banyak dari anggotamu yang mengundurkan diri, apa bentuk dari tanggung jawabmu sebagai calon ketua OSIS? Baik, saya akan mengevaluasi diri saya sendiri, lalu saya akan berdiskusi dengan yang ingin mengundurkan diri agar
kita tahu permasalahannya di mana. Lalu ketika kita mengetahui permasalahannya di mana, saya akan merubah itu semua. Serta saya akan berkontribusi untuk organisasi tersebut. Yes. Baik, mungkin dari audiens ada yang ingin ditanyakan terkait topik tanggung jawab ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari jawaban yang sudah diberikan? Tidak. Oke, terima kasih. Mas Sama-sama. Apakah semuanya udah puas dengan jawaban yang udah diberikan? Oke, sekarang saat ini kita memasuki topik sesi tanya jawab. Jadi setiap audiens berhak menanyakan apa yang mereka pertanyakan dan mereka ragukan dari para calon ketua OSIS. Dan setiap calon memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, ada yang ingin dipertanyakan? Oke, saya Davindra dari 11 DKV 1. Ini pertanyaan untuk masing-masing calon ya. Studi kasus dalam laporan FSGI menyebut 4 kasus terjadi di awal masuk tahun ajaran baru pada bulan Juli 2023. Sebanyak 18,75% anak tingkat SMK melakukan pembulian. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan jika ada salah satu anggota kalian yang melakukan tindak pembulian? Dan apa yang akan Anda lakukan untuk membersihkan nama baik OSIS dari tindakan anggota kalian tersebut? Terima kasih. Silakan paslon 1 untuk menjawab bergantian. Cek. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Davindra mengenai bagaimana jika anggota OSIS saya sendiri melakukan pembulian. Benar begitu? Oke. Sebenarnya sebelum memasuki organisasi, kalian harus yakin dulu dan mantap dengan kepribadian kalian dan sikap kalian masing-masing. Karena jika kalian masuk organisasi, kalian memiliki tanggungan yang sangat besar. Dan kalian juga menjadi pusat perhatian dan juga menjadi nilai dan contoh bagi siswa-siswi yang lainnya. Dan seharusnya pembulian ini menjadi kesadaran diri sendiri masing-masing. Karena ini sudah kewajiban sebagai anggota OSIS untuk memberikan contoh yang baik bagi siswa-siswi SMK Wijaya Putra. Dan bagaimana caranya jika memang terjadi hal seperti itu, mungkin saya akan melakukan diskusi dengan beliau, dengan kita akan cukup 4 mata saja karena ini masalah pribadi. Saya akan berdiskusi dengan dia kenapa dia melakukan hal tersebut dan juga saya akan menegur mengapa hal begitu tidak boleh dilakukan kepada siswa-siswi maupun teman anggotanya sendiri. Karena kita tahu sendiri membuli bukanlah hal yang baik karena membuli walaupun hal kecil, pembulian hal kecil, karena sifat orang memiliki sifat yang berbeda-beda dan kelunakan hati seseorang memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jadi bisa saja hal kecil yang kalian lakukan bisa menyakiti hati orang lain tanpa kalian sadari. Makanya saya akan memberikan pemahaman kepada teman saya yang melakukan pembulian dan memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Karena sebenarnya itu kesadaran dari dirinya sendiri. Jika walaupun saya sudah memberikan arahan kamu nggak boleh seperti ini, kamu nggak boleh seperti ini tidak baik. Jika dirinya tidak sadar itu akan susah dilakukan. Oleh karena itu sebelum masuk ke organisasi OSIS kalian harus memikirkan dulu sikap apa yang harus kalian jaga menjadi anggota OSIS nantinya. Oke, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Oke, boleh. Apakah ada tindakan tegas yang akan Anda lakukan jika si pelaku tersebut masih tetap melakukan hal yang sama? Oke, mungkin akan dari step by one by one. Oke, kan? untuk calon nomor urut 1 mohon maaf.
Waktunya sudah habis dan dimohon untuk berganti dengan calon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan yang didatangkan dari Davindra kelas Demokrasi 7. Jadi di sini pertanyaannya adalah kalau di organisasi saya ada yang kepergok membuli siswa-siswa yang ada di sini, saya akan mengambil tindakan yang lumayan keras. Yang pertama dimulai dari sanksi. Dimulai dari sanksi ini mungkin saya akan memberikan sanksi fisik yang akan mungkin tidak akan terlalu membebani fisik dari siswa ini yang menjadi pelaku, tapi akan membebani mental dari pelaku ini. Dan juga kalau misalkan pelaku masih mengulanginya lagi, saya mungkin akan mengadakan meeting dengan orang tua di mana saya akan menjadi penengah antara korban, pelaku dan juga orang tuanya. Dan kalau misalkan di organisasi saya ini lagi sekali lagi untuk ketiga kalinya atau mungkin berkali-kali yang membuli siswa-siswa yang ada di sini, dengan berat hati saya ingin keluarkan dia dari organisasi tersebut. Sekian. Dari pernyataan Anda, apakah Anda tidak ingin ada kerjasama dengan pihak BK? Apakah hanya cukup Anda sendiri yang menangani, ataukah Anda ingin sedikit bekerjasama dengan pihak sekolah, salah satunya BK tersebut? Kalau hal itu mungkin tanpa saya katakan pasti diatasi oleh para guru BK sendiri. Tapi sebagai ketua OSIS mungkin saya akan menjadi penengah lagi antara guru BK, orang tua dan juga siswa yang dibully dan juga pelaku. Dan mungkin saya akan akan memerintahkan beberapa anggota saya meminta tolong kepada anggota-anggota saya untuk memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pelaku dan juga mengawasi pelaku, dan juga saya ingin mendekati korban agar saya tahu titik permasalahannya ada di mana dan kenapa dia dibully. Sekian. Ada yang mau ditanyakan? Apakah yang Anda lakukan itu hanya berlaku untuk anggota-anggota Anda saja, ataukah berlaku untuk semua anak? Jadi di sini karena yang ditanyakan tadi, yang pertama kali ditanyakan itu dalam organisasi saya, tentu yang saya katakan tadi itu yang ada di organisasi saya. Kalau misalkan para siswa yang ada di sini kepergok pembuli, mungkin saya akan mengambil langkah dan juga dibantu oleh guru Oke, BK. mohon maaf untuk calon nomor 2. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Davindra dari kelas 11 DKV 2. Jadi, saya akan menanamkan pada seluruh siswa agar tidak memiliki jiwa apatis dan menanamkan jiwa kepemimpinan. Serta di dalam OSIS kita sudah diajarkan menanamkan jiwa kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu, jika ada anggota saya yang melakukan tindak pembulian tersebut, maka saya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi yang tegas. Jika pembulian tersebut sampai melukai korban, maka saya tidak segan-segan untuk mengeluarkan anggota tersebut. Bagaimana cara Anda jika salah satu anggota Anda kan melakukan hal tersebut? Nah, bagaimana cara Anda untuk membersihkan nama baik OSIS dari anggota Anda tersebut? Ulangi. Bagaimana cara Anda untuk membersihkan nama baik OSIS dari perilaku anggota Anda tersebut yang telah melakukan pembulian? Jika tindakan dari anggota saya tidak terlalu berat, maka saya cukup memberikan sanksi ringan. Jika terlalu berat, maka saya akan mengeluarkan anggota tersebut. Baik, terima kasih. Oke, mungkin dari kelas 10 ada yang ingin bertanya. Ayo, masa kalah sama kelas 11-nya dong. Ayo, ada yang perlu ditanyakan lagi? Nesya. Tes. Perkenalkan, nama saya Nisha dari kelas 11 akuntansi 2. Saya ingin menanyakan pertanyaan terkait, kan biasanya OSIS selalu mengadakan event atau setiap OSIS kan selalu mempunyai proker. Nah, bagaimana jika ada proker yang ingin dilaksanakan tetapi guru tidak mendukung
sedangkan banyak murid yang meminati proker atau event tersebut. Bagaimana cara kalian mengatasinya? Sekian. Pertanyaannya buat setiap calon OSIS, calon ketos. Silakan diulang. Bagaimana jika ada proker yang akan dilaksanakan tetapi guru tidak mendukung sedangkan banyak murid yang meminati proker atau event tersebut? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Baik. Program kerja yang kita buat pasti kita telah menyesuaikan dengan siswa-siswa di sini. Jadi jika siswa-siswa di sini ingin program tersebut, maka itu sebagian dari hak mereka. Oleh karena itu, guru bisa dibilang diwajibkan untuk memenuhi hak para siswa tersebut. Gitu. Ada yang tanya lagi? Semisal kalau gurunya ini udah nggak dukung gitu, padahal banyak murid itu yang setuju gitu sama prokernya, itu kamu lebih mentingin yang mana? Lebih mentingin kata guru atau kata siswanya gitu? Lebih mentingin kata siswa, karena di sini siswa lebih memilih mencari pengalaman karena di sini cuma 2,5 tahun, gitu. Tetapi kan kalau OSIS ini wewenangnya masih ada di bawahnya sekolah dan guru. Kalau guru tidak mengizinkan kan bagaimana? Bisa aja gurunya ini malah nggak setuju terus bilangnya ke atasan gitu. Baik, kita akan melakukan rundingan dan kita akan membahas masalah program kerja tersebut untuk kita bahas. Jika memang tidak dipersetujui, kita harus lapang dada untuk menerimanya. Nah, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya di sini dari nomor urut 2 ingin menjawab dari pertanyaannya Anesya tadi. Jadi pertanyaannya itu bisa diulang lagi, mohon maaf. Bagaimana jika ada proker atau event yang ingin dilaksanakan tetapi guru tidak menyetujui sedangkan banyak murid yang tertarik dengan proker atau event tersebut? Bagaimana cara kamu mengatasinya dan pihak mana yang kamu pilih? Oke, kita mulai dari pihak mana yang saya akan pilih. Mungkin dari pihak yang saya akan pilih ini adalah pihak siswa. Karena siswa memiliki hak untuk bersuara dan kewajiban guru adalah mendengarkan suara dari siswa tersebut. Jadi cara saya untuk menangani hal ini adalah kalau misalkan proker atau event-event yang ingin diadakan siswa tidak diperbolehkan oleh para guru, tentunya para guru memiliki alasan dibalik ketidakperbolehkan tersebut. Jadi saya ingin bertanya, kalau misalkan para guru ini tidak mengizinkan, apa alasannya dan juga mengapa? Apakah kekurangan dana? Kalau kekurangan dana kita bisa menggunakan anggaran yang ada dari para siswa mungkin dan juga kita bisa mencari sponsor dari dunia kerja luar. Dan kalau misalkan izin memang tidak diperbolehkan, dan para siswa benar-benar ngebet banget pengen sama eventnya, kita mungkin akan rundingan dengan pemahaman dari para orang tua para siswa. Jadi para orang tua bisa membantu para siswa untuk menyuarakan pendapat mereka agar para guru bisa menerima proker dan juga event yang ingin diadakan. Sekian, ada yang ingin ditambahkan? Ingin menyangkal soal biaya. Nah, tadi kan sempat disebutkan untuk biaya bisa para siswa. Itu bagaimana maksudnya? Kalau semisalkan kan dari para guru tidak mengizinkan dan otomatis para guru akan meniadakan biaya tersebut. Jadi mungkin saya akan menggunakan sosialisasi dan juga teknik beberapa pembicaraan karena dari beberapa para siswa mereka benar-benar ingin ngebet eventnya akan ada. Jadi mereka pasti juga udah tahu konsekuensi dan juga hal-hal yang mau dibutuhkan. Jadi mungkin saya merasa para siswa tidak akan keberatan akan sedikit biaya yang akan diajukan oleh para organisasi untuk mengadakan event tersebut. Silakan kalau ada yang menanyakan mungkin kurang puas. Kan terkadang gitu siswa itu cuma mau aja gitu loh, kayak maksa-maksa mau gini. Tapi sebenarnya siswa itu kalau dimintain buat biaya itu keberatan dan nggak semua siswa itu benar-benar kepingin ngebet itu karena dirinya sendiri, tapi karena bawaan dari temannya, karena temannya mayoritas itu kepingin itu jadi ikut-ikutan gitu. Kalau misalkan pertanyaan seperti itu, saya di sini berkata kalau misalkan semua siswa yang ada di sini, semua SMK Wijaya Putra itu sudah masuk ke fase dewasa, di mana mereka bisa mempertanggungjawabkan omongan mereka. Kalau misalkan mereka benar-benar pengen, ya mereka harus melakukan apa yang mereka pengen.
kalau misalkan konsekuensi dan juga perundingan dana itu berarti mereka udah memikirkan karena mereka juga udah dewasa. Kalau misalkan para murid-murid yang ke bawah-bawaannya mereka pengen event itu cuman karena disuruh-suruh temennya atau mungkin ikut mayoritas, sebaiknya tidak usah diadakan dan mungkin saya akan bersatu ke pihak guru untuk diadakan event tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nesya. Ini menarik banget karena ini jadi tantangan kita untuk periode kedepannya. Kita kasih contoh studi kasusnya kita, Wijaya Putra mau mengadakan konser Tulus, tapi orang tua dan guru tidak mengizinkan. Orang tua dan guru mungkin tidak mengizinkan karena beberapa hal, karena mungkin mereka lebih berpengalaman dalam organisasi di sekolah, takut terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya kita sebagai OSIS untuk merealisasikan permintaan dari siswa-siswi? Mungkin pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan meyakinkan kepada kesiswaan kalau kita mampu untuk mengadakannya. Kita kan Wijaya Putra, kita punya 3 yayasan, kita bisa jadi melakukan kolaborasi dengan SMP, SMA, dan SMK untuk melakukan penggalangan dana. Jika siswa-siswi emang ngebet banget pertanyaannya kan, ngebet banget pengen konser Tulus, pasti uang sepeser pun 2.000 pun pasti mau kan. Atau enggak, kita bisa juga menjadi salah satu kegiatan untuk jual beli. Kita juga bisa melakukan jual beli di mana gitu. Untuk juga mengasah, kan kita juga adalah salah satu sekolah SMK Wijaya Putra yang mendukung siswa-siswinya untuk berwirausaha. Dan kita juga bisa kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan, karena biayanya nanti tiap anak dikasih urutan gini, tiap anak dituntut untuk datang nanti konsernya ternyata jam 3. Kita bisa memanfaatkan surat dari sekolah. Kita minta izin dari jauh-jauh hari dan siswa-siswi kalau misalnya emang ngebet kalian bagaimana caranya kalian untuk meluluhkan hati orang tua. Mungkin saran saya cuma seperti itu yang akan saya lakukan jika emang kita akan melakukan konser Tulus tahun depan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Soal biaya, semisal kan ini anak-anak dimintain uang buat, anggaplah seperti friendship. Terus OSIS juga mengeluarkan, tapi sekolah tidak ingin membantu karena alasan tidak mengizinkan. Akhirnya guru mengizinkan tetapi tidak memberikan biaya yang diperlukan, yang dibutuhkan. Kalau begitu bagaimana cara OSIS untuk merealisasikan event tersebut yang membutuhkan biaya besar tanpa bantuan sekolah? Oke, yang saya akan lakukan adalah di SMK Wijaya Putra ini kita sudah membentuk MPK, yaitu kumpulan ketua-ketua OSIS dari masing-masing kelas. Mungkin kita akan merundingkan bersama, lalu hasil rundingan dari anggota MPK ini dan OSIS akan disampaikan ke siswa-siswinya. Dan kita perlu namanya ilmu problem solving. Problem solving ini gimana caranya kita bisa mengatasi dari kekurangan dana ini. Mungkin seperti yang saya sarankan tadi, kita bisa menganukan penggalangan dana. Kalau penggalangan dana terlihat seperti tidak etis bagi siswa-siswi untuk mengadakan konser, kita bisa melakukan untuk menjual dan berwirausaha. Kita sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Jadi kita bisa mengadakan konser Tulus dan kita juga bisa mengasah kewirausahaan kita. Begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Nah, sekarang kalian pasti ingin tahu nggak sih berapa layaknya para ketiga calon ketua OSIS ini menjadi ketua OSIS yang sebenarnya. Jadi sekarang saatnya kita memasuki topik debat bebas yang dimana debat ini melibatkan 3 calon ketua OSIS untuk mendebatkan visi misi mereka. Dan di mana setiap calon akan diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan satu sama lain. Dan jawaban dari masing-masing calon memiliki batasan waktu 2-3 menit. Dimohon untuk ketiga calon ketua OSIS berdiri dan memulai sesi debat bebas ini. Saya diberi kesempatan untuk menanyakan pertanyaan
terlebih dahulu. Simpel saja, mungkin karena ini topiknya dan juga pembahasan kita tentang pemilihan ketua OSIS, saya ingin bertanya, menurut Anda pemimpin yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara Anda mempraktekannya? Karena mungkin dari hasil debat kita banyak, untuk meyakinkan kalian kita banyak sekali kata-kata yang mungkin terlalu hiperbola. Gimana caranya agar kita misalnya lebih merealisasikan dan lebih realistis untuk melakukan menjadi seorang pemimpin itu seperti apa yang baik dan benar, dan kalian bisa mempertanggungjawabkan jawaban kalian. Mungkin teman-teman yang mau ngevideo nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang dijawabkan boleh kita protes. Oke. Saya Jonathan dari Paslon 2 izin menjawab dari Paslon 1 dulu ya. Jadi di sini menurut saya tipe pemimpin yang baik. Begitu ya. Jadi menurut saya tipe pemimpin yang baik adalah yang mendengarkan suara siswa, guru dan juga mampu menjadi penengah antara wali kelas, guru dan juga guru BK dan juga orang tua kalian. Jadi di sini tipe yang benar-benar saya inginkan yang akan menjadi ketua OSIS, bukan saya sendiri tapi mungkin di antara kami untuk kedepannya yang akan jadi ketua OSIS. Saya ingin tipe seperti orang yang benar-benar bisa merealisasikan semua kata-kata yang sudah diucapkan. Jadi semua kata-kata yang diucapkan itu bukan hanya omongan belaka, tapi bisa dilakukan dan juga bisa dipraktekkan. Dan juga harus ada pembuktiannya. Oke, mohon maaf, tapi kita sebagai ketua OSIS pun kita mempunyai salah, hilaf, dan dosa. Itu bagaimana dengan tuntutan? Kan tidak harus, ketua OSIS itu tidak harus kayak untuk cuman bisa hanya tentang hal itu saja. Kita harus bisa merangkul. Apakah menurut Anda itu cukup untuk menjadi seorang ketua OSIS di SMK Wijayaputra? Kalau menurut saya, kalau misalkan tadi yang memecahkan masalah secara cepat, itu saya rasa kurang cukup. Dan seperti yang Kak Nadia bilang, merangkul semua siswa itu juga dibutuhkan. Dan mungkin akan jadi tipe pemimpin yang mungkin saya akan pilih. Bukan memilih saya sendiri, tapi memilih kalian berdua. Jadi saya ingin tipe pemimpin ke depannya adalah yang mampu merangkul, bukan hanya merangkul semua siswa yang ada di sini, tapi masing-masing ekstrakurikuler dan juga masing-masing dari anggota OSIS. Sehingga dari anggota OSIS ini bisa merangkul yang lainnya lagi. Begitu. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Boleh ulangi pertanyaan yang pertama? Menurut Kak Reksi, gimana nih pemimpin yang baik itu dan cara kamu merealisasikan menjadi seorang pemimpin? Apa kamu jadi orang yang otoriter atau mengatur-ngatur atau lebih mementingkan egomu sendiri atau seperti apa? Jadi saya tipikal orang yang mampu untuk berpikir dan juga bekerja di lapangan langsung. Jadi dengan itu saya akan merealisasikan program kerja saya semua untuk memberi contoh kepada semuanya bahwa tipikal pemimpin itu bukan hanya omongan belaka. Oke, terkait kutipan program kerja. Program kerja yang dibuat kan tidak hanya dari ketua OSIS, tapi anggota kita juga membuat juga program kerja. Apakah kamu tetap sebagai ketua OSIS kekeh untuk melakukan program yang telah kamu buat? Bagaimana dengan program-program teman-teman yang lainnya? Mungkin saya akan memberi sedikit kombinasi antara program kerja saya dengan program kerja yang anggota saya miliki atau yang kalian miliki untuk agar semua program itu terrealisasikan dan tidak ada yang berkecil hati. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Pertanyaan untuk kalian berdua. Jika ada pengurus OSIS yang bermasalah atau melanggar aturan, apakah kamu siap mundur dari jabatanmu? Boleh diulang pertanyaannya? Ya, jadi jika ada pengurus OSIS yang bermasalah atau melanggar aturan yang ada di sekolah, apakah kamu siap mundur dari jabatanmu? Ini jadi pandangan saya yang bermasalah atau anggota saya yang bermasalah saya mengundurkan diri, seperti apa maksudnya? Anggota kamu. Oke, jika anggota saya yang melakukan permasalahan, bukan saya yang mengundurkan diri, tapi saya. Tapi menyangkut kamu. Tapi menyangkut saya. Iya. Mungkin punya masalah pribadi dengan saya. Keterlibatan dalam masalah. Kamu ikut terlibat dalam masalah tersebut. Oke, jadi maksud dari pertanyaan koreksi ini kalau misalnya anggota OSIS saya sendiri memiliki masalah dan ternyata permasalahan itu terlibat saya dan apakah saya akan mengundurkan diri atau tidak? Iya, benar. Oke, tentunya tahapan untuk mengundurkan diri itu dan mengeluarkan anggota OSIS itu sangat jauh dan itu susah.
kita memiliki tahapan-tahapan. Pertama kita harus mengintrospeksi diri, itu yang pertama. Kalau nggak bisa mengintrospeksi diri, kita tatapan dua mata. Kita harus cari teman atau orang yang bisa menengahi kita antara si A dan si B. Yang ketiga, baru kita merundingkan bersama dengan anggota OSIS. Jika dengan anggota OSIS tidak mencapai mufakat yang satu, maka kita butuh seorang guru atau BK. Dan jika seorang guru dan BK memiliki pendapat kayak sebaiknya kamu anggota OSISmu ini yang satu keluar agar tidak menjadi benalu. Dan kalau misalnya guru sudah sepakat, kalau misalnya anggota OSIS ini boleh diperkeluarkan dari organisasi, maka saya akan mengeluarkan anggota saya dan saya akan mengintrospeksi diri saya sendiri. Karena keluar dari keorganisasian bagi ketua OSIS itu sangat susah karena kita juga akan menimang-nimang. Seperti kita yang berdiri di sini, kita juga sudah menimang-nimang bagaimana kalau kita melakukan kesalahan di kedepannya. Jadi saya yakin kita bertiga akan amanah dan tidak mungkin melakukan kesalahan yang fatal. Saya juga ingin izin menjawab dari pertanyaan Mas Reksi. Kalau misalkan anggota saya memiliki masalah dan tiba-tiba masalahnya ini bersangkut pautan dengan saya, dan apakah saya siap untuk mengundurkan diri? Seperti yang dikatakan Mbak Dana tadi, mengundurkan diri itu jauh dari kata sanksi. Butuh banyak kesepakatan dari para siswa dan juga guru BK. Mungkin saya akan mengajak orang yang bermasalah dan juga bersangkutan dengan saya. Saya tidak akan menyangkal masalah tersebut dan saya akan menerima. Kalau misalkan anggota tersebut salah karena saya akan menerima hukuman mulai yang diajukan dari para anggota OSIS atau mungkin para anggota OSIS ingin mengajukan penengah seperti guru BK yang mungkin akan dilakukan voting. Apa hukuman yang pantas untuk saya kalau misalkan masalah yang saya dan juga anggota saya lakukan ini benar-benar besar. Dan kalau misalkan masalah yang kena kepada saya dan juga masalah yang anggota saya terima ini benar-benar besar dan tidak memiliki titik terang, saya sedia untuk mengundurkan diri. Tapi bukan hanya mengundurkan diri, saya akan memberikan tanggung jawab saya kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya di OSIS sehingga tanggung jawab ketua OSIS tidak terlantarkan. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban kalian berdua. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada paslon 1 dan juga paslon 3. Saya minta semuanya untuk memperhatikan pertanyaan saya dan memperhatikan dari jawaban masing-masing paslon. Saya ingin menanyakan, kalau misalkan karena kita di sini ada 3 orang dan kita juga memiliki proker yang berbeda-beda dan mungkin salah satu proker kita tidak disetujui oleh para guru. Dan karena yang terpilih menjadi ketua OSIS itu karena satu, apakah yang terpilih misalkan kalau Mbak Nadia atau Mbak Nadia atau Mas Reksi yang jadi ketua, apakah akan terus melanjutkan proker dari kami ini atau malah menguburkan proker dari kami? Dan kalau misalkan prokernya tidak disetujui, bagaimana cara Mbak atau Masnya ini bisa merealisasikan proker yang diajukan oleh teman-teman calon ketua ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jonathan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi OSIS ini bukan otoriter, bukan berarti keputusan saya itu adalah harus kalian tepati. Kalian sebagai anggota juga memiliki hak. Organisasi tanpa pemimpin itu mungkin masih bisa berjalan, tapi pemimpin tanpa anggota itu tidak mungkin berjalan karena kalian tidak mungkin menjalankan satu organisasi dengan satu orang. Mungkin karena organisasi ini milik bersama, saya bukan mempertahankan dari proker yang 3 kita miliki. Tapi saya merundingkan dengan proker-proker lain yang sudah anggota saya buat dengan susah payah. Mereka buat merencanakan gimana ya enaknya ke depan. Mungkin saya akan lebih kita melakukan rapat bersama, terus kita mencari. Oke, terima kasih untuk sesi debat bebas ini, waktunya sudah habis. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga calon ketua OSIS kita yang sudah selesai melakukan debat. Oke, sekarang saatnya kita memasuki sesi pidato penutup. Yaitu setiap calon diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pidato penutup dan menyampaikan jargonnya. Dimulai dari calon nomor 1. Oh, nomor 2 dulu, oke. Silakan untuk Mas Jonathan menyampaikan pidato penutup sekaligus yel-yel dan jargonnya. Sebelum saya memulai pidato yang singkat saya ini, saya tidak akan lama-lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang semuanya.
saya sebelum memulai pidato ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga adik-adik kelas saya telah menyaksikan debat antara kami calon ketua OSIS. Dan juga terima kasih lagi untuk para guru yang sedia menyaksikan dan juga kakak kelas 12. Dan juga terima kasih para anggota MKTV yang sudah bertugas ambil bagian dari debat ini. Jadi di sini semua visi misi dan juga proker yang saya rancangkan ini adalah untuk bertujuan untuk mengembangkan semua potensi yang kalian miliki. Entah bagaimanapun caranya, saya mungkin akan menggunakan berbagai cara agar kalian tidak malu-malu atau tidak takut dalam menyampaikan saran. Agar kalian bisa berani dan juga bisa menggunakan saran kalian dan juga menggunakan bakat kalian sebagai senjata di dunia kerja. Karena kalian di sini mungkin hanya 2,5 tahun dan mungkin yang kelas 11 cuman 1,5 tahun lagi dan akan terjun ke dunia kerja. Jadi saya di sini ingin memaksimalkan potensi kalian semuanya. Karena itu saya ingin semuanya yang ada di sini agar terus mengembangkan bakat kalian dan juga menunjukkan, jangan malah memendam tetapi menonjolkan bakat kalian semuanya. Dan untuk para calon ketua, terima kasih sudah menggunakan waktu, terima kasih sudah menghadiri acara ini dan juga terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Apapun pilihan kalian, apapun dan juga siapapun pilihan pemimpin kalian, saya harap kalian semua bisa memilih dengan style kalian sendiri, dengan visi misi dan juga tujuan kalian bersekolah di sini. Agar kalian tidak menyesal untuk menentukan pemimpin kalian ke depannya. Saya Jonathan Gita dari nomor urut 2, tak perlu kata-kata yang penting bukti nyata. Jumat Oktober 2023, kalian tentukan sendiri pemimpin kalian sesuai dengan sikap dan juga kemauan kalian. Sekian, terima kasih. Silakan untuk calon nomor urut 1 menyampaikan pidato penutup dan jargonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mungkin saya cuman berpidato singkat karena hari sudah makin siang, mungkin kalian juga udah ngantuk, udah lapar, udah haus. Oke, saya harap dengan berdirinya saya di sini dan ketiga saya di sini, kita sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan organisasi OSIS nanti ke depannya lebih baik sehingga menjadi wadah dan penampung aspirasi kalian lebih baik. Dan juga menjadi seorang pemimpin itu tidak semudah yang kita pikirkan karena di sana kita memiliki banyak sekali tanggungan. Dan keberhasilan sebuah organisasi bukan hanya dari anggota OSIS saja tapi dari siswa-siswi, bagaimana mereka mendukung dengan menghadiri setiap event-event yang kita laksanakan. Mungkin dengan apa yang kita sampaikan tadi bisa memberi kepercayaan atau semoga kalian bisa memberikan pilihan kalian kepada kita masing-masing. Mungkin cukup sampai di sana saja penyampaian dari saya. Berbeda untuk bersatu, bersatu untuk tujuan yang satu, jangan lupa pilih nomor 1. Terima kasih, saya Nadia Nurfadilah. Jangan lupa pilih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup pidato ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Tujuan kita di sini bertiga tidak lain menyatukan visi kita. Kita di sini tidak berbeda-beda visi, kita satu visi, tapi kita cuma berbeda kepala. Kita akan menyatukan semua kepala dalam satu kepala untuk menyampaikan suara. Oleh karena itu, kita akan merealisasikan program-program kerja kita dan dengan kombinasi program kerja yang kita semua miliki, kita yakin kita akan dapat melaksanakan organisasi ini dengan baik. Oh ya. Oke ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah memperhatikan dan datang pada acara pada pagi hari ini. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak dan junjung tinggi demokrasi.